Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menyampaikan sebuah tugas presentasi materi yang berjudul organisasi kurikulum. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok presentasi, yaitu saya sendiri, Nadia Nur Firdaus, dan ada rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Abdul Aziz beserta Dina Alyani. Dalam hal ini, salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Karena hal ini adalah suatu pembinaan kurikulum yang bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Maka, dengan hal itu, kami akan mempresentasikan tentang pengertian organisasi kurikulum, faktor-faktor organisasi kurikulum, serta jenis-jenis yang ada di organisasi kurikulum. Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama ada pengertian organisasi kurikulum. Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau keterkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kurikulum itu sendiri yaitu merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis, yaitu sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai suatu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan. Adapun organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran yang dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Organisasi kurikulum tertentu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk pengalaman apakah yang akan disajikan kepada anak-anak, tentunya akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, organisasi kurikulum juga diartikan sebagai tatanan materi kurikulum. Jadi, persoalan pokok dalam organisasi kurikulum adalah bagaimana materi kurikulum diatur agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien. Nah, organisasi kurikulum juga yaitu susunan komponen kurikulum serta konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Selanjutnya, organisasi kurikulum juga bisa dikatakan sebagai susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi kurikulum juga berhubungan erat dengan kualitas kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Adapun usul-usul organisasi kurikulum yang akan membentuk tentang adanya organisasi itu sendiri yaitu manusia sebagai faktor manusia itu sendiri. Yang kedua, tempat tinggal, terus struktur, bekerja, teknologi, lingkungan, serta tujuan. Adapun unsur-unsur organisasi kurikulum antara lain yaitu yang pertama konsep, yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas, serta ruangan dan evolusi. Yang kedua, ada generalisasi.
yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Ketiga, ada keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Misalnya, organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan menginterpretasikan data. Yang keempat, ada nilai-nilai yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya yaitu menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Jadi pada intinya, organisasi kurikulum merupakan suatu cara untuk menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus sesuai dengan visi misi tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu urutan bahan. Yang pertama ada kematangan anak, latar belakang pengalaman atau pengetahuan, tingkat intelijensi, minat, kegunaan bahan, dan kesulitan bahan pelajaran. Faktor yang selanjutnya yaitu kesinambungan. Kesinambungan kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Ada keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari, dan ada juga keseimbangan cara atau proses belajar. Yang selanjutnya yaitu terpadu. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu waktu atau alokasi waktu. Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Yang selanjutnya pada poin C, jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama, separated subject curriculum, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran yang menjadi sempit ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Dari segi ini, jelas kurikulum terpisah sangat menekankan pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan kepribadian anak secara keseluruhan. Jadi kurang mengutamakan dalam pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan. Berikut keuntungan dan kekurangan dalam kurikulum terpisah. Yang pertama, keuntungannya itu penyajian bahan pelajaran dapat disusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan, serta mudah dilaksanakan dan dievaluasi. Yang ketiga, tidak sulit untuk diadakan perubahan-perubahan. Berikut kekurangannya. Yang pertama, bentuk mata pelajaran yang terpisah dengan lainnya tidak relevan dengan kenyataan dan tidak mendidik anak dalam menghadapi situasi kehidupan mereka. Yang kedua, tidak memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi peserta didik secara faktual dalam kehidupan seharinya. Hal ini disebabkan hanya berpedoman pada apa yang tertera saja. Yang selanjutnya, kurang memperhatikan faktor-faktor kejiwaan peserta didik. Yang kedua, correlated
Curriculum, yaitu kurikulum gabungan. Jadi kurikulum gabungan ini adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, akan tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Berikut keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya yang pertama, dapat menambah interest dan minat peserta didik terhadap adanya hubungan antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan lebih mudah dalam penguraian dan penjelasan dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, lebih mengutamakan pada pemahaman dari prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Yang selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Dan yang kedua, pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis pada berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis. Yang keempat, kebanyakan di antara para pendidik atau guru kurang menguasai antar disiplin ilmu sehingga mengaburkan pemahaman peserta didik. Yang ketiga yaitu integrated curriculum, yaitu kurikulum terpadu. Dalam integrated curriculum, mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran, diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Adapun dalam bentuk kurikulum terpadu ini terbagi lagi meliputi kurikulum inti atau core curriculum. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan integrasi, melayani kebutuhan siswa dan meningkatkan keaktifan belajar dan hubungan antara kehidupan dan belajar. Ciri yang membedakan kurikulum inti yaitu yang pertama, kurikulum ini menekankan kepada nilai-nilai sosial, unsur universal dalam suatu kebudayaan, memberikan stabilitas dan kesatuan pada masyarakat. Yang kedua, struktur kurikulum inti ini ditentukan oleh problem sosial. Karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah yang pertama, kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan atau kontinu. Yang kedua, isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Yang ketiga, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah atau problema yang dihadapi secara aktual. Yang keempat, isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Yang kelima, isi kurikulum ini difokuskan berlaku untuk semua siswa. Manfaat kurikulum inti yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat yaitu saling berkaitan. Yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Yang ketiga, kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, kurikulum ini sesuai dengan paham demokrasi. Yang kelima, kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulannya yaitu organisasi kurikulum adalah tatanan materi yang diatur secara efisiensi untuk menjadikan pembelajaran yang fungsional dalam mengembangkan kepribadian siswa yang dapat menerapkan ilmu yang berguna untuk kepentingan kehidupan siswa, masyarakat, ataupun bangsa, baik dari segi pengetahuannya, bakal untuk pekerjaannya dengan mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Dengan hal ini, satuan-satuan pelajaran dari sebuah pembelajaran dalam organisasi kurikulum dapat dibuat berdasarkan faktor-faktor yang menjadi bahan serta jenis-jenis yang telah ditentukan. Di dalam organisasi kurikulum ini sangatlah penting
karena hal ini merupakan pola atau desain untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan dan beberapa unsur beserta faktor-faktor dan jenis-jenis yang ikut serta dalam organisasi kurikulum ini, agar dalam pembelajaran itu sendiri dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah tersampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.